Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Motor Official Oglek Channel, tentunya di episode 19 November 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di episode kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di episode malam ini terlihat di rumahnya Ner Ratu yang membahas siapa pelaku yang sudah berani mencoret-coret wajahnya junior. Nampaknya Tante Merlin pun tak terima dituduh mencoret-coret wajahnya junior. Lalu Tante Merlin pun pulang dari rumahnya Ner Ratu. Sedangkan Dewa pun mengatakan masalah ini tidak sampai di sini saja. Saya akan terus mencari tahu siapa orang yang telah melakukan hal ini, ucap Dewa. Terlihat si Lipia yang begitu panik di saat Dewa mengatakan hal itu. Lipia pun tak sadar kalau kepanikannya diperhatikan oleh suaminya, yaitu si kadal buntung Roni. Roni pun mengatakan di dalam hatinya, kenapa si Lipia terlihat begitu panik, ucap Roni di dalam hatinya. Dan yang lain terlihat si antagonis Alia dan juga Kevin yang sedang memperhatikan kamera CCTV yang ada di rumahnya Ner Ratu. Alia dan Kevin sangat senang melihat keluarga yang sedang kisruh karena ulahnya. Dan tiba-tiba saja Priska pun datang dan mengatakan, "Oh, jadi ini semua ulahnya kalian," ucap Priska. Alia dan Kevin pun mengatakannya iya sambil tertawa puas. Akhirnya Priska pun keluar yang merasa kesal karena Alia dan Kevin sibuk memikirkan masalah pribadi daripada masalah proyeknya. Priska pun bertujuan untuk meminta bantuan ke ayahnya Dewi. Namun pas Priska keluar, ayahnya Dewi pun datang dengan membawa seuntai bunga hias dan cincin yang diberikan kepada Priska dengan mengucapkan, "Ini buat kamu sayang." Dan akhirnya Priska dan ayahnya Dewi berjanji dengan memanggil papi, mami, walaupun Priska sedikit keberatan. Di selain terlihat Pasha dan Lula yang akan bulan madu. Pasha pun menelpon Dewa dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Dewa dan tiket hotelnya. Yang akhirnya terlihat Pasha dan Lula di motor klasiknya, dan tiba-tiba saja di jalan dihadang beberapa preman. Tiada lain adalah anak buahnya ayahnya Dewi yang disuruh oleh Priska. Dan terjadilah perkelahian yang akhirnya Pasha dan Lula pun bisa mengalahkan anak buahnya ayahnya Dewi. Pasha dan Lula pun melanjutkan perjalanannya yang akan berangkat membelah Wik-Wik. Singkat kata, singkat cerita, Pasha pun sampai di hotel dan terlihat Pasha dan Lula yang berada di dalam kamarnya, mungkin yang akan Wik-Wik. Namun Lula pun tiba-tiba perutnya merasa sedikit sakit dan mengatakan ke Pasha, "Maaf Mas Pasha, aku tidak bisa melayani kamu kali ini." Terlihat Pasha pun sedikit tersenyum dan garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dan dengan lain di mana Dewa yang setelah menerima telepon dari Pasha, nampaknya Priska pun mendengar apa yang diucapkan Dewa. Dan Pasha ditelepon dan Priska pun mengatakannya ke Dewa tentang Pasha dan Lula yang sudah menikah. Priska pun sangat geram karena Dewa dan Nana tidak memberitahunya. Dan Dewa pun mengatakan ke Priska dengan nada tingginya, "Kamu itu siapa? Kamu itu cuma mantan tunangannya Pasha. Ingat, mantan tunangannya Pasha. Kamu harus tahu itu." Yang akhirnya Ner Ratu beserta Suketi pun datang. Priska memberitahu Ner Ratu kalau Pasha dan Lula sudah resmi menikah. "Dan bagaimana dengan saya?" ucap Priska ke Ner Ratu. Ner Ratu pun hanya mengatakan, "Ya udahlah, kalau sudah menikah berarti Pasha bukan jodoh kamu, Priska," ucap Ner Ratu. Tentunya
si muka dua Priska pun merasa sudah tidak ada lagi yang peduli dengan hubungan Priska dan juga Pasya. Di sisi lain terlihat si Alia yang berada di dalam kantornya. Alia pun melihat Junior yang mukanya sudah dicoret-coret olehnya. Alia pun memutuskan akan mendatangi rumahnya Nana untuk meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Sementara Nana yang berada di rumahnya, Nana pun mendapatkan kedatangan tamu, yaitu Pak Fajar, di mana Pak Fajar yang menanyakan tempat tinggalnya Lia. Nana pun memberitahu kalau Lia sekarang tinggal bersama Tante Merlin. Pak Fajar pun meminta ke Nana untuk mengantarnya, dan Nana pun menelpon Dewa untuk meminta izin pergi mengantar Pak Fajar ke rumahnya Tante Merlin. Singkat kata, Nana dan Pak Fajar pun pergi. Namun pas depan si antagonis Alia melihat Pak Fajar dan Nana yang sedang berdua yang akan masuk ke mobil. Alia pun memoto dan merekam kejadian tersebut bertujuan untuk memanas-manasin Dewa. Alia pun langsung mengirim video tersebut di mana Dewa yang sebelumnya sudah mengetahui dan memberi izin ke Nana. Dewa pun meminta izin sama kliennya yang sedang meeting. Terlihat Dewa langsung menelpon Alia dan mengatakan, "Kamu itu tidak ada kapok-kapoknya, Alia. Pencemaran nama baik pun bisa untuk menjerat kamu masuk lagi ke dalam tahanan." Tentunya Alia pun yang mendengar perkataan Dewa sangat terkejut dan terdiam. Sementara Nana dan Pak Fajar yang berada di dalam mobil, tiba-tiba saja Junior pun puk. Nana meminta Pak Fajar untuk mampir ke salah satu tempat untuk membersihkan puknya Junior, yang akhirnya Pak Fajar pun berhenti di salah satu rumah sakit dan terlihat Nana yang sedang membersihkan puknya Junior. Nana tak sadar kalau si antagonis Alia pun mengikutinya, dan di saat Nana sedang membersihkan tangannya, Junior pun ditinggalkan sendirian. Tentu saja Alia yang mengikuti Nana, dan melihat kesempatan itu Alia pun langsung mengambil Junior dan membawanya keluar. Sedangkan Nana yang selesai mencuci tangan, Nana pun sangat terkejut. Junior sudah tidak ada di tempatnya. Nana pun panik dan teriak-teriak memanggil Pak Fajar kalau Junior hilang. Nah sobat, akankah Alia yang membawa Junior akan segera ketangkap? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV. Bang Oil pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah hadir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bang Ogel pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.